Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, pada hari ini kita berjumpa kembali setelah kemarin Lebaran. Ya, kemarin Lebaran kita sempat, tapi kita nggak lewat. Kita nggak lewat. Tetap ya. Tetap Bu, ya. Edisi Seminggu sekali. Lebaran. Edisi Lebaran. Jadi sobat semesta, ini kurang lebih 1 pekan ya setelah Lebaran kita berjumpa kembali untuk tayang. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kami untuk terus konsisten ini setiap pekan Pak ya. Setiap pekan minimal satu ya. Konsisten ya. Ya, biar nyebar ilmunya sepekan sekali kok. Iya. Ya. Semangat menyebarkan ilmunya ya. biasa. Dan memberi kesempatan juga bagi yang nonton. Jadi durasinya dalam 1 minggu itu menyempatkannya di mana gitu. Iya. Hari apa? Bisa pilih-pilih waktu ya. Ya, gitu. Baik sobat semesta, jadi pada kesempatan kali ini kita kehadiran lagi Bu Dr. Maisarah yang barangkali di awal-awal Pak Ek ya. Di awal-awal kita sudah pernah ketemu. Ketemu Bu ya. Waktu itu kita di taman itu. Oh iya di taman. Ya. Perkemahan camping namanya. Ya, kita di saung-saung ya. Ya, kalau sobat semesta belum menonton silakan tonton. Silakan tonton ya. Waktu itu ya. Pengalaman beliau ya, yang sudah kemana-mana. Ya, sudah di beberapa tempat ya. Beberapa tempat ya, di Kupang, Pematang Siantar, terus sekarang di Rumpin. Baik, semesta menghijau, pada kali ini kita akan diskusi nih, karena ini habis Lebaran tentunya ada pergerakan manusia, ada aktivitas itu. Di sana juga sampah Bu Mei ya. Oh, itu masalah seumur hidup. Masalah seumur hidup. Iya, bukan musuh kita ya. Bukan musuh kita ya. Bukan kita, itu bagian dari kehidupan kita. Bagian dari kehidupan yang tentunya kita harus kendalikan ya. Betul. Nah, tentunya pasca Lebaran ini atau mungkin kemarin kita menjelang Lebaran juga sudah masak-masak ibu-ibu di dapur. Oh iya dong, itu kewajiban. Belum ada tamu-tamu ya. Belum ada tamu-tamu. Jadi sampai sekarang pasca pun tetap menghadapi sampah ya. Dan tentunya juga kemarin juga sempat lihat saya sempat lihat kan ngikuti di media sosial ya. Orang juga buang sampah, aduh sedih banget sih kayaknya. Ya, pokoknya nah itu mungkin kita bisa bahas dari dua sisi ya. Dari dua sisi. Sisi perilaku dengan sisi ketersediaan. Pembuangan sampah. Mungkin saya juga ada cerita yang saya sebenarnya sedih ya tentang sampah ini. Nanti kita cerita lah. Cerita. Mungkin kita ini dulu bahas sampahnya dari yang paling dekat di rumah dulu ya. Dari rumah dulu, karena kita kemarin mungkin banyak produksi sampah ya. Paling di rumah kan kalau keluarga ngumpul kan nambah tuh. Ya meskipun sebenarnya pindah ya. Yang tadi itu mungkin tersebar terus kita sekarang jadi di rumah kita. Rumah kita. Nah, barangkali sobat semesta menghijau, kita ngobrol dengan Bu Dr. Maisarah ini. Beliau juga salah satu penggiat lingkungan hidup dan juga ngelola sampah nih. Kalau di rumah Bu Mei gimana Bu ngelola sampah rumah tangga ini, terutama sampah dapur nih? Sampah dapur dulu kita. Yang lebih baik, terima kasih Pak Jena dengan Pak Abdul Holik ya yang memberikan kesempatan saya untuk kali ini podcast. Ini masalah memang sampah itu menurut saya masalah kita seumur hidup ya. Apalagi kemarin hari raya, yang jelas sudah tamu kita banyak. Terus kita juga memang tidak ada orang yang kerja kan di grup rumah juga gelas banyak ya. Kita minum aja, tapi siapa yang mencuci piring ya. Terus juga bolak-balik tamu. Akhirnya saya lebih praktis menggunakan minuman yang kemasan. Tetapi memang saya sudah menyadari ya kalau nggak bisa juga kita habis itu kita buang saja. Jadi sambil menerima tamu, sambil saya bilang begini, jangan lupa ya sampahnya di ini, yang botol-botol di sini ya. Walaupun dengan berat hati tapi tetap saya lakukan. Ini yang sampah sisa dapur habis cuci piring kumpulinnya di sini ya. Jadi ada edukasi milas ya. Tetap Pak. Jadi walaupun ada tamu tapi dengan bahasa kita kekeluargaan. Nah, sambil itu ponakan-ponakan mencuci piring, membuang sisa-sisa makan sambil pelan-pelan. Dan tempatnya harus saya yang sediakan. Jadi sudah dipisah gitu ya? Iya, tetapi ini saya tunjukkan ini sisa SOD ya, sampah organik dapur, sisa makanan, gulai-gulai itu loh, gulai yang ayam daging yang
segala macam. Ini di sini ya. Nah ini yang botol-botol ini di sini ya. Itu udah saya siapkan. Jadi nanti mereka. Kemana kan itu yang sampah-sampah? Nah kalau yang SOD jelas saya kan di rumah punya komposter ya. Alhamdulillah walaupun membuatnya dengan yang sangat sederhana dengan ember cat. Ember cat. Itu mungkin cerita Bu, ember cat gimana digimanain tuh? Oh, itu kan ember cat yang isi 25 kilo biasanya kan. Kan ada tutupnya tuh. Nah, itu bawahnya itu saya lubangi. Saya lubangi. Kebetulan di rumah punya bor listrik ya, kan cepat. Tapi kalau nggak bisa pakai bor listrik, bisa pakai solder. Solder tapi kecil-kecil. Nah, pakai payung paku panas. Saya lubangi gitu ya. Nah terus di rumah memang karena alhamdulillah masih ada tanah sedikit Pak. Jadi saya memang airnya itu saya tidak tampung. Jadi kompos itu langsung saya benamkan sedikit saja di tanah itu. Oh, jadi nggak terlalu dalam juga? Enggak juga, paling segini aja. Iya, itu mencegah biar nggak bau kan? Biar nggak bau. Tikus juga nanti nggak, kalau terlalu tinggi nanti takut tercium tikus nanti akan beroboti plastik Pak. Maka dipendam gitu ya. Berarti di pendaman itu di bawahnya juga ada ini ya Bu, wadah baskom atau nggak ada karena langsung tanah. Sebenarnya itu airnya bermanfaat juga ya? Iya Pak, bermanfaat. Tapi cair karena saya pernah berbuat begitu, ya itu Pak diterjang kucing, ya terus juga tikus juga bolak-balik, ya akhirnya udahlah daripada kan suka juga sih lagi kucing minum dari air lindi air lindi Pak namanya itu. Itu memang iya, tapi sebenarnya kalau buat pupuk cair juga bagus. Oh bagus banget Pak. Saya dulu yang sebelumnya komposter saya ini udah 3 Pak. Yang pertama mungkin karena udah terlalu lama, udah setahun lebih ya, hampir 2 tahun. Pemeliharaannya mungkin kurang bagus, akhirnya bau-baunya kecium keluar, mulai digrogotin tikus. Ya, akhirnya nggak bisa lagi dipakai karena udah renggang ya. Nah itu dulu air lindinya itu saya karena ini ya, ngisinya nggak sekaligus, yang nggak sekaligus penuh 25 kilo itu kan. Berarti nyicil ya Ibu ya? Cicil. Ya sampah dapur ada masukin gitu ya. Pengalaman saya Pak, 1 tahun kita isi di komposter itu nggak penuh-penuh. Nggak penuh-penuh. Itu SOD aja, jadi jangan dicampur dengan bekas daun-daun ya Pak ya. Itu SOD aja. Misalnya ya pisang, kupasan pisang, ya kulit pepaya, kulit semangka, sisa-sisa makanan. Sayur-sayur yang enggak. Iya, sayur-sayur misalnya itu bayam tuh akarnya kan enggak dipakai tuh kaku. Tuh saya cacat ya, potong agak kasar masukin. Nah, itu SOD. Nah, itu kan tetap ditutup ya atasnya. Oh, wajib Pak, wajib. Rapat. Iya, harus rapat. Kalau nggak rapat nanti kan kena hujan, terus jadi nanti bisa jadi tikusnya melompat ke situ. Tapi nggak pakai mikroba atau apa? Oh enggak. Sama sekali saya E4 aja saya nggak kasih alamiah. Padahal kalau mau percepat pakai E4 tuh ya. Iya, kalau mau cepat mungkin tempat sampahnya komposternya kecil kali Pak ya bisa. Ini karena gede, tabungannya banyak. Karena ini ya komposternya besar, jadi setahun itu nggak penuh-penuh Pak. Lah nyambung tadi Bu dengan tamu-tamu yang banyak tadi, gulai-gulai segala macam tadi. Iya, itu sampai tumpukan. Sudah ya, udah. Itu tetap kita lakukan. Edukasi tidak boleh berhenti. Iya. Sepanjang itu karena merubah pola pikir orang untuk mau memilah sampah dan membuang sampah dengan benar. Itu nggak bisa putus Pak. Kan udah kita dengar kata para penggiat sampah. Jadi boleh saja orang mulai melemah semangatnya, tetapi kita sebagai penggiat tidak boleh lemah. Harus tetap ya. Terus continue terus. Nah itulah yang tadi SOD-nya saya buang ke tadi komposter Pak. Nah yang botol-botol saya siapkan itu karung. Itu saya kumpulkan di situ. Nah harapan saya sih nanti kalau membuang yang botol-botol itu Pak, kita kan katanya rencana membuat bank sampah. Mau rintis ya?
saya nggak jauh-jauh lagi ke situ aja. Kalau sekarang sementara saya masih kadang-kadang saya sedekahkan ya, saya sedekah sampah Pak. Ya, kamu mulung ya? Iya, di depan rumah saya simpan saja di situ. Siang itu udah nggak ada Pak. Diangkut sama para pemulung. Itu kan sedekah sampah ya. Atau ada rekanan lah yang memiliki bank sampah, saya sumbangkan di situ. Nah itu Bu, kan tadi kalau itu tamunya dia berada di lingkungan kita nih, artinya dia datang atau bisa jadi dia makan nginep. Nah kalau yang misalkan ada tamu dia datang terus pulang bawa minuman kemasan gimana itu? Tapi nggak bisa dikontrol juga sih. Diingetin nggak itu? Itu memang sementara memang masih tetap kita menggunakan ya plastik tetap ya Pak ya, karena saya juga masih tetap ada plastik yang namanya bilang residu ya, tetap ada Pak residu. Nah itulah yang masalah itu di residu itu, karena lembaga yang atau instansi yang mau mengumpulkan itu sementara di tempat saya kan belum ada Pak. Alhamdulillah saya tetap melakukan pembakaran, tetapi dengan seminimal mungkin tadi, terutama yang residu plastik-plastik yang memang sudah nggak bisa dipakai ulang, dipakai ulang bukan daur ulang, dipakai ulang. Nah, ada juga yang ngambil ya. Iya kayak styrofoam bekas itu. Itu jelas nggak ada yang ngambil Pak. Apalagi plastik-plastik bekas gulai-gulai itu kan santan minyak-minyak itu nggak ada yang mau. Iya benar. Tapi kalau kresek yang masih bersih itu saya pakai ulang. Nah, entah membuat bungkus buah Pak, kadang-kadang suka buat bungkus. Di rumah kan banyak jambu. Nah, itu saya buat bungkus buah. Saya kumpulkan yang bersih-bersih. Nah, itu Bu, tadi kalau misalkan mungkin selama ini Bu Mei juga ada pengalaman ya, misalkan melatih atau membina masyarakat di entah ibu-ibu atau ini. Nah kalau yang tadi kan Bu Mei ada tanah sedikit tuh. Nah mungkin ada ini Bu, maksudnya pengalaman gimana ini kalau orang hidupnya di perumahan. Mungkin ada cerita atau misalkan kita waktu kan sering juga ya sering-sering kita ketemu dengan sama penggiat gitu. Nah itu gimana Bu kalau di perumahan-perumahan yang pemukimannya padat, dia nggak punya tanah. Kalau kita kan bisa nimbun separuh tadi tuh. Nah kira-kira seperti apa itu untuk antisipasi supaya tadi air itu ada penampungnya atau misalnya di perumahan saya misalnya perumahan koi gitu padat itu padat dan nggak ada halaman. Ya pertama memang dia memiliki kesadaran bahwa dia harus bijaksana dengan sampah ya. Nah untuk SOD itu pengalaman juga kawan-kawannya di perumahan, dia membuat lubang biopori di depan rumahnya. Jadi kadang ada yang udah semen pun, karena dia yakin di bawahnya itu kan ada tanah Pak. Semen itu dia bobol seukuran biopori. Nah itu untuk membuang SOD, kompos alami. Itu caranya. Jadi walaupun Bapak dan Ibu semuanya sudah di semen, itu masih bisa. Nah saya itu gini Bu Mai, saya itu ada air kemasan merek tertentu ya, yang di rumah yang sekarang numpuk. Nah saya itu masih galon ya? Galon. Masih saya ada ya. Masih saya simpan. Nah ini lagi cari ide gimana caranya supaya itu, saya pikir bisa ini dibuat komposter atau apa gitu ya. Tapi desainnya seperti apa itu masih mencari-cari gitu. Tapi saya pernah lihat cuman dipakai pot bunga aja, dipotong kemudian dibalikin bisa. Itu mungkin. Nah setelah tadi dengar itu dari Bu Mei, bisa juga itu buat komposter. Bawahnya dibolongin, tapi dimasukin ke tempat ini yang itu yang tadi ada tanahnya, tapi masih di dalam kemasan itu masih ada yang dipotong, kemudian yang ini dimasukin tanah, dimasukin situ, jadi kayak komposter juga, kayak biopori, ada komposternya, ada bioporinya juga. Mungkin saya habis ini kayaknya terinspirasi. Pak Holik sudah tercerahkan ya. Itu ada berapa galon gitu masih numpuk di sana gitu. Ada mungkin 8-10 galon gitu itu. Jangan 8-10 galon ya Pak, 2 galon aja. Ya artinya itu habis maksudnya ini ide bagus gitu. Saya udah kepikiran mau bikin itu, hanya idenya gimana gitu. Nanti saya coba praktekkan. Sebenarnya sederhana saja Bu itu ya, hanya malah nggak perlu lubangi kecil-kecil kan. Galon itu kan ada mulutnya ya. Dibalikin aja. Dibalik aja Pak.
jadi itu nanti yang penting prinsipnya sampah itu tidak bau adalah sampah itu air limbahnya harus terbuang. Ya, air limbah. Kan kalau di dalam tanah pasti terserap oleh tanah ya. Nah itu pasti nggak bau. Nah untuk tutupnya Bapak cari aja panci tutup panci yang jelek atau apa ditutup gitu. Yang penting tidak tikus tidak bisa masuk atau kucing juga nggak bisa. Dan kalau untuk diisinya nyicil mungkin tutupnya juga harus dibuat fleksibel. Iya, tadi Pak tutup panci yang kalau jelek aja. Saya kalau kepikiran gini, kalau tadi ya galon gitu ya, di atasnya itu jangan dibuka yang ini, dari sebelah sini dipotong setengah, jadi bisa potong nanti diikat gitu ya. Iya, bisa diikat. Bisa nanti. Bisa kan isolatif. Ya, bisa isolatif juga bisa. Oke, bisa. Karena yang pasti sampah itu akan terurai dari bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Cuman gini, sebentar, kalau secara teoritis itu nggak anaerobik ya? Maksudnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kan harusnya ada oksidasi gitu. Nggak apa-apa, jadi nggak aerobik. Anaerobik itu maksudnya nggak betul, berarti oksigennya nggak ada gitu ya. Tapi kan kita sering buka tutup Pak. Oh iya. Kan kita sering buka tutup, nggak selalu ditutup terus ya. Dan sampah kan nggak langsung numpuk sepenuh itu kan. Nanti kalau dia udah penuh, Bapak kan pindah lagi. Nanti untuk jangka berapa lama dia akan dengan sendiri akan menghitam, Pak. Hanya saja memang nanti itu ulatnya itu. Oh iya. Itu ulatnya pasti ada ya nanti. Pasti ada, saya udah coba gitu. Ternyata semut-semut itu Pak pada datang. Semut dia makan nanti dia udah jadi tanah kan biasanya semut tuh mau bawa tanah. Nah terus dia hilang sendiri itu semut masuk lagi ke dalam tanah itu. Tapi kayaknya perlu dicoba itu. Ya, nanti saya coba praktekkan terus saya dokumentasikan itu. Karena saya berprinsip gini Pak, ketika kita kan kalau kita umat Muslim meninggal itu kan dikubur ya, dikubur. Setelah berapa lama dia hancur oleh pengurai tadi itu. Yang mengurai itu. Nah demikian juga sampah. Yang penting jangan dijadikan satu ya antara plastik-plastik itu harus SOD. Permasalahannya memang kalau di perumahan untuk pemilihan sampah memang agak berat karena tempatnya untuk menempatkan tempat sampah yang terpilah itu belum tersosialisasi karena sempitnya lah. Tapi sebenarnya itu kan karena terkait lagi terhadap motivasi ya. Ya memang motivasi juga belum ke arah sana ya. Nah, sebenarnya yang kita pilah itu yang memang istilahnya orang mau pasti ada nilai uangnya ya. Nah kalau yang kita buang itu adalah yang memang residu kayak tadi ya plastik udah kotor banget, terus kayak styrofoam, apalagi yang residu, yang bekas-bekas online itu juga kan banyak selotipnya nggak mau itu Pak. Kemudian yang bubble nggak mau itu. Ya setidaknya mengurangi lah. Kalau misalkan ada yang rutin pengangkutan truk itu kan bisa mengurangi. Belanja setiap hari mungkin jadi seminggu sekali kalau semuanya udah tergerak bersama. Apalagi sampahnya yang sampah organik kan kasihan juga ya kalau yang petugas sampah itu bisa. Ya ini yang saya alami sendiri kan lihat kalau truk itu memang ya kalau udah di truk nggak lihat agak susah memang memilahnya tapi memang kalau di perumahan tuh banyak yang dari saudara-saudara kita yang ngambil gitu. Misalnya seperti kardus, seperti botol-botol itu pasti bersih gitu. Ya, memang residu itu yang ini plastik itu. Nah, ini makanya mudah-mudahan nanti Bu Maya kan rencana mau rintis bank sampah tuh. Di sini nanti sampah-sampah yang tadi plastik bisa kita pilah dari rumah, yang bisa kita bawa tuh. Terus gini juga Pak, saya sudah uji coba kemarin pas hari raya itu kan adalah potongan-potongan kayak di rumah kebetulan alhamdulillah banyak ayam ya. Jadi yang motong sendiri, kemudian adalah limbah-limbahnya gitu yang malah saya olah kan. Ya ibu-ibu maunya gampang. Jadi kayak kakek-kakeknya masih minta saya buang di komposter, harusnya kan logikanya bau ya. Bangke, nggak bau. Padahal saya simpan di komposter itu. Nggak bau tuh pas saya udah berapa kali, nggak ada bau bangke-bangkenya gitu. Nah, berarti mungkin udah terurai karena gabung dengan SOD semua.
Nah itu juga bagus sebenarnya kan. Nggak bau Pak. Sampah-sampah ikan atau apa ya misalnya. Yang penting tutupnya rapat, prinsipnya tutupnya rapat, jangan. Kan daripada ada, memang kemarin kerasanya selama itu Pak. Iya. Jadi selama Lebaran itu kan jeda waktu pengambilan. Iya. Karena petugas sampah kan juga lebaran apa. Yang buka sisitan ikan di depan rumah itu, kemana-mana. Sebenarnya kalau udah punya komposter tadi, itu ya tinggal ternyata nggak bau Pak. Jadi nggak masalah dengan sisa-sisa ikan di dalam itu. Nah itu Bu Meg, kalau itu kan dari pengalaman yang praktis ya. Iya. Nah mungkin kita coba ini. Kalau beberapa kesempatan kan kita lakukan bimbingan teknis tuh ya, ibu-ibu atau ke teman-teman. Nah kalau yang tadi dengan menggunakan mempercepat penguraian menggunakan M4 itu gimana Bu cara implementasinya? Misalkan untuk satu ukurannya. Nah kalau M4 itu adalah kan dia kondisinya bakterinya tidur ya, bakteri pengurai tidur. Nah untuk membangunkan dia kita kasih makan. Nah cara kasih makannya itu biasanya saya satu sloki M4 itu satu tutup Pak, 1 liter tuh satu sloki cuma berapa 5 mili kali ya, satu slok itu dibanding 1000 mili yang kan masih banyak. Nah itu untuk 1 liter air, terus kasih sekitar 2 sendok gula pasir. Jadi air 1 liter 2 sendok gula pasir kita kocok sampai larut, kita masukkan 1 tutup sloki itu. Nah itu untuk membantu mempercepat. Dan kalau itu saya pakai untuk mempercepat penguraian daun-daun Pak. Kan di rumah banyak pohon-pohon biar dia nggak terlalu tinggi saya pangkas. Nah daunnya itu saya masukin lubang biar dia cepat terurai, itu saya siram-siram dengan tadi M4 gitu. Itu M4 kan ada macam-macam ya Bu. Itu M4 yang pertanian itu ya? Yang kuning Pak, yang botolnya kuning. Kan ada macam-macam kalau nggak salah. Ada yang warna ada yang putih ya? Ada yang biru. Nah, saya pakai yang kuning, yang untuk pertanian. Untuk pertanian. Ya. Sebenarnya Pak itu kan beli ya. Kalau mau bikin bisa Pak. Bisa dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah itu namanya seperti mikromol ya, mikroorganisme lokal. Itu gampang juga membuatnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Edisi berikutnya atau ikut pelatihannya. Bagaimana? Jadi M4 kita tidak perlu beli, walaupun memang murah ya. Memang murah harganya. Satu botol itu kan 25.000 ya. Iya. Nah, kalau membuat lebih gampang lagi. Ada dari bahan sekitar kita Pak. Itu bisa dan kita lebih buat. Spesifik ya organisme di tempat kita. Di tempat kita nggak perlu lagi sibuk-sibuk pesan dari online atau cari toko pertanian. Kita bisa bikin. Dan itu lebih ini ya mempercepat penguraian ya dibanding tadi kalau kita hanya sekedar numpuk itu. Iya. Memang kalau sampah untuk rumah tangga kan sehari berapa kilo ya kalau ini ya? Kalau bisa sehari ya kalau masak di rumah paling 1 kilo 2 kilo sekila ya kalau orangnya sedikit ya Pak ya. Biasanya keluarga 2 orang anak ibu bapak itu paling sekilo ya, sekilo. Tapi kalau udah banyak dari tamu kan Pak, belum buahnya belum sayurnya banyak. Ya kalau lebaran memang beda. Tapi kalau di luar lebaran ya tadi artinya kalau misalkan kita buat komposter sendiri itu mungkin ya memadai gitu. Nah ini yang harus bisa Pak. Jadi dari ember cat aja untuk satu keluarga kecil bisa sangat bisa. Masalahnya mau atau tidak. Jadi begitu ya sobat semesta menghijau atau sobat pelatihan. Jadi sebenarnya ini implementatif banget gitu. Artinya pengolahan sampah di basis rumah tangga itu bisa sangat bisa ya. Sangat bisa. Nggak ada bilang rumah saya perumahan nggak ada tanahnya, bisa semua. Dan sebenarnya itu bukan sekedar tujuannya untuk mengolah sampah, tapi ikutannya itu untuk dijadikan media tanam itu sebenarnya bisa. Iya Pak, menyuburkan ekonomisnya lagi ya. Misalnya organik kan. Untuk campuran media tanamnya itu daripada kita beli belum tentu tahu kualitasnya ini. Udah tahu kita bikin ya. Ya, jadi memang tadi sampah itu sangat implementatif ya. Jadi bagaimana kita,
termasuk juga minyak jelantah. Minyak jelantah. Termasuk minyak. Kemarin banyak bikin kacang goreng, yang goreng kerupuk, goreng ayam, itu pasti banyak minyak jelantahnya. Nah, bagaimana caranya? Itu pun ada, Pak. Makanya kemarin saya agak sedikit bawel ya sama ibu-ibu tuh, ibu-ibu bintek. Tolong minyak jelantahnya dikumpulkan. Nanti akan kita buat produk yang bagus. Jadi mungkin sudah banyak juga ya di channel yang lain ya. Jadi minyak jelantah untuk olahan limbah itu bisa dimanfaatkan. Jadi bisa untuk lilin lilin aromaterapi. Cairan pembersih lantai, sabun, cuci piring gitu. Nah, mungkin nanti lain waktu kita bisa bahas lebih detail itu kaitan dengan pengelolaan sampah limbah ya. Limbah. Jadi semuanya bisa kita kendalikan, hanya sekarang masalahnya mau apa atau tidak itu. Maunya itu ya sekarang harus kita akibat banyak yang nggak mau itu Pak, jadi gunung-gunung sampah itulah benar. Karena itu akumulasi dari semua perilaku orang per orang. Luar biasa. Dan menyangkut perilaku ini kadang-kadang saya sedih ya Pak ya. Saya berapa hari saya mendapat kiriman parcel lebaran berupa sampah di depan, yaitu perilaku orang ya Pak ya. Emang kalau sampah ini berkaitan dengan perilaku, dengan enaknya dia enak membuang sampah, enak dia seakan-akan saya mendapat parcel disimpannya di depan rumah saya. Masya Allah, mudah-mudahan yang buang sampah ini diampuni segala dosa-dosanya dan diberi kesadaran ya. Itulah perilaku masyarakat kita. Sebenarnya gini ya, kalau saya sempat terpikir itu, maksudnya kalau misalkan dari sisi waktu misalkan kita gitu ya, atau orang yang relatif kerja seharian full gitu, kan pasti ada pembantu di rumah ya. Sebenarnya kita nggak perlu tangan kita yang langsung turun tangan, tapi bisa melalui edukasi ke yang di rumah tadi yang beres gitu ya. Nah ini mungkin kayak yang di perumahan-perumahan bisa kan ya? Walaupun itu yang saya rasakan tidak instan gitu. Nggak instan. Karena apa? Itu pembawaan juga ya. Pembawaan karena pertama mungkin dianggapnya agak ribet ya. Yang keduanya memang dia yang mungkin beban pekerjaan rumah tangganya lebih banyak. Kalau yang khusus misalnya yang di tempat saya aja, kalau dibilang sekali mungkin bisa, setelah kesitunya ya balik lagi ke awal gitu. Ya mungkin perlu kesabaran. Kesabaran kita juga. Jadi memang ini kali ya, maksudnya yang di rumah tadi yang masak segala macam, pokoknya sampah masakan di sini gitu. Yang plastik terserah dah gitu. Dikumpulin setidaknya yang tadi bisa sederhana. Saya cuma bilang gini, ini sampah basah ya, jangan dicampur dengan sampah kering. Itu aja. Tapi ya memang kondisinya harus dari kitanya juga mungkin harus banyak juga harus kita turun tangan gitu. Jadi memang kalau sampah ini dianggap masalah hal yang sepele ya bagi orang-orang, nggak usah ditangani, tetapi ternyata itu menimbulkan dampak yang luar biasa karena tadi ketidakpedulian kekurangan bahwa hidup ini bukan hanya dia sendiri loh gitu, bahwa kita ada kepentingan yang lain, dan itu yang sementara ini hanya mungkin dikatakan hanya beberapa orang yang memiliki seperti, dan umumnya itulah saya bilang saya dapat kiriman sampah padahal itu udah saya bersihkan, tiba-tiba saya mendapat 2 bal sampah Pampers dengan seenaknya dibuang di depan rumah saya. Masya Allah. Terus juga ada lagi tadi pagi saya lihat, ya Allah. Atau memang di situ dulunya tempat ini Bu untuk pengangkutan sampah? Enggak ada karena memang gini ya, kalau ada berkembang orang. Itu memang kalau sudah ada orang memulai ya membuang bisa seperti sepanjang jalan itu ya. Iya sepanjang jalan. Kita lihat sebenarnya ini bukan tempat pembuangan sampah, tapi ada orang yang memulai, akhirnya yang lain yang udah tahu pagi-pagi pakai motor misalnya sambil lewat kerja. Nah itu juga memang hal paling saya hanya bilang gini, ketika udah ada pagi-pagi saya lihat ya, nggak mungkin juga saya pasang CCTV ya, buat apa saya pasang CCTV, biaya juga kan ya. Paling hanya berdoa mudah-mudahan yang membuang hari ini
itu dia diampuni dosanya, keturunannya juga diselamatkan, sehingga dia tidak membuang sampah lagi di tempat orang lain. Jadi kalau misalkan kita perhatikan memang ya hampir semua rumah tangga lah. Sebenarnya di dalam rumah itu dia sudah ngumpulin sampah sudah sampah. Hanya dari situnya mindahnya itu yang memang penting untuk ya secara struktur mungkin perlu dikelola gitu ya. Entah dari sisi mana gitu. Karena bingung juga saya kumpulin ini sampahnya mau kemana? Apalagi kalau di daerah saya dengan Cisadane sana, itu sungai adalah tempat sampah terbesar. Terbesar itu di sungai. Karena bisa jadi karena mereka juga karena belum merasakan dampak secara langsung dengan dia buang sampah apa? Saya kan banjirnya di Jakarta, bukan di sini, Pak. Itu yang perlu mungkin ya terus digalakkan, diedukasi gitu. Pernah lihat yang kemarin di-share oleh teman kita juga ya? Iya, saya lihat itu viral negara tetangga itu. Iya. Yang membuat sampah menjadi satu pulau yang memang kalau dipikir kalau termanage dengan baik ya, maksudnya gini dari kita pembuangan awal di rumah tangga sudah terpilah, kemudian mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang tidak bisa, yang residu itu yang residu itu kemudian diolah secara industri ya, bahkan itu memberikan manfaatnya dari skala sebuah negara bisa menambah luas pulau gitu ya. Bisa jadi timbunan. Timbunan. Jadi dari sampah yang diolah itu diolah kan abunya itu padat. Memang dengan mungkin dengan teknologi ada bagus ya. Sebenarnya residu itu bisa jadi kayak pasir gitu. Jadi kalau kita sebenarnya sudah banyak Bu Mai ya, kita kemarin ya waktu puasa jalan-jalan juga. Sebenarnya kalau basis pengelolaan itu basis yang terdekat di lingkungan RT bisa Bu ya. Bisa. Di RT itu kan kemarin kita ke Sawangan itu ya. Itu dikelola satu komplek perumahan itu dia mampu untuk mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut oleh truk itu. Berapa ratus juta ya? Dia bisa kalau dia perhitungan itu dari sisa nilai keuangannya juga sudah biaya angkut sampahnya sudah jauh berkurang. Sampai 100 berapa dalam jangka waktu berapa? 10 tahun ya? Iya. 10 tahun udah 100 berapa juta gitu. Jadi truk itu sudah nggak masuk lagi. Itu masuk akal sih. Artinya saya misalnya yang informasi mungkin sudah nggak update lagi ya. Katakanlah kalau misalnya 700.000 satu kali masuk, 2 kali dalam seminggu, itu sudah 1.400.000 kali 4 minggu kan, itu sudah lumayan hampir 6 juta ya, 6 juta per bulan kan. Kalau misalnya dikurangi jadi setengahnya, itu savingnya banyak juga itu. Saving buat ngangkut ke TPA-nya gitu karena udah diolah di dalam. Sudah diolah di dalam. Bagus menurut saya itu. Jadi bisa ditularkan. Kalau yang di sana ya Sobat Semesta Menghijau, kemarin kita banyak diskusi juga Bu Mai ya. Jadi untuk sampah-sampah yang SOD, sampah-sampah yang organik itu enggak dibuang ke bikin tadi biopori. Padahal perumahan itu udah semen semua Pak. Akhirnya apa? Itu tadi dia bobok. Semennya seukuran biopori, disitulah dia membuat untuk komposternya secara alami. Nah jadi bapak-bapak nggak ada masalah itu kalau perumahannya udah semen semua, ya dibobok dikit lah. Dan jadi untuk yang sampah-sampah tadi yang organik itu bikin biopori di beberapa titik di perumahan itu satu RT. Jadi di beberapa titik bikin biopori itu untuk sampah organik. Nah sampah yang anorganik itu punya bank sampah. Hanya residu berapa persen kemarin? Sedikit ya 5% ya. Dia 5%. Memang tetap ada pembakaran karena mengharapkan pengangkut juga mungkin agak lambat ya. Mungkin agak lama karena gilirannya mungkin agak lama ya. Sementara kan kalau ditampung juga malah jadi sampah kan. Akhirnya punya tempat pembakaran khusus itu. Pembakaran khusus. Tetapi dia masih mempersilahkan kalau ada pemulung yang mau memanfaatkan residu, silakan, sudah dipisahkan juga. Jadi ada yang dimusnahkan, ada yang diberikan untuk
Itu kelembagaannya sudah terbentuk RT Pak. RT dalam bentuk bank sampah juga. Iya, sampah. Itu. Ya artinya kan bisa ternyata kan. Iya. Lah dia bisa, kenapa kita enggak bisa? Ya kalau memang kalau dari pemaparan penjelasan beliau itu ya nggak semua warga. Nggak semua warga. Tapi tetap ada Pak, dari sekian orang tetap ada yang memiliki komitmen. Tidak apa misalnya kalau dari 30 orang ada tetap masih 5 atau 3 orang yang memang memiliki komitmen untuk terus. Nah itu yang lebih penting kan, menjaganya itu. Apalagi di komitmen yang pengurusnya gitu. Ya itu kayaknya di tempat yang diceritakan tadi dari komitmen pengurusnya untuk mengurus lembaga bank sampah itu yang kuat gitu. Dan yang jadi unik lagi, perumahan itu kan maksudnya bukan warga biasa gitu. Ya. Tapi warga di situ pejabat-pejabat gitu yang maksudnya punya komitmen yang tinggi, semangat yang tinggi gitu. Ya. Dan itu saya pikir luar biasa yang bisa menular ya. Iya, bisa menular. Ya. Hanya saja memang itu kalau di perumahan. Nah, kalau di perkampungan kita sama Bu ya. Yang ini pengalaman pulang lebaran kan. Pulang lebaran. Ini di kampung-kampung itu bersih halamannya. Sehingga kita pendatang itu nggak tahu mau buang sampah di mana karena tempatnya juga nggak kelihatan. Nah, ini juga menjadi ya kalau kita masa jajan 1 kantong plastik ya, kemudian ada bekas botol, bekas wadah minuman, diteng-teng terus sampai cari-cari tempat pembuangan sampah agak susah. Saya minum dulu ya. Minum dulu. Dan ini juga Pak, mungkin gini ya, kalau di daerah perkampungan kan lahannya masih besar-besar. Iya. Jadi sampah itu masih pembakarannya masih ada. Kayak di rumah saya juga lah. Kalau yang SOD, kalau sampah nasi, saya kan bisa langsung kasih ayam, kasih lele. Ya, tapi kalau yang sampah-sampah plastik yang nggak bisa lagi ya dibakar. Kecuali yang tadi ya, botol-botol itu, makanya saya bilang istri, ini botol-botol jangan dibuang, kita mau bikin bank sampah buat modal saya. Jadi ke tempat pembakaran kalau di kampung-kampung masih ada ya. Masih ada. Gitu ya. Tapi terkait dengan pembakaran, mungkin itu seberapa maksimalnya gitu. Bukan misalnya diizinkan sampai segini, tidak diizinkan sampai segini gitu. Belum tahu juga ya. Belum tahu juga. Berarti kan kalau untuk skala rumah tangga mungkin masih kecil kan. Ya sebenarnya kalau saya pernah ngikuti itu ya teman-teman yang sempat ini ya, sebenarnya plastik itu kan nanti dampaknya terakumulasi. Bisa jadi kita dikit kalau yang tua-tua kan mungkin enggak ya, tapi ke generasi anak-anak kita kan karena kandungannya itu kualitas udara. Apa sih karsinogenik ya? Karsinogenik ya. Ya itu kan bisa berbahaya sebenarnya. Cuman ya kita kan kadang seolah-olah nggak terasa gitu loh kalau ngebakar sampah plastik itu. Ya sebenarnya kalau residunya mau dikurangi Pak dengan ada teknologinya sudah. Ya ada teknologinya ya. Tapi itu luar biasa Pak. Ya lumayan teknologi tinggi dan mahal ya. Merubah plastik menjadi minyak itu ada Pak sebenarnya. Tetapi memang itu sebatas penelitian. Ya, bukan untuk skala kecil ya. Iya, karena tuh harus dicuci dengan sabun bersih tanpa ada air sama sekali. Kan repot gitu ya. Tapi kalau yang setahu saya di daerah Bantar Gebang ya, itu memang sudah ada pengolahan dari kresek-kresek tadi Pak. Jadi nggak tahu. Jadi memang ada orang yang ngumpulin kresek-kresek yang sudah kotor-kotor itu. Ya mungkin saya nggak tahu ngolahnya di mana ya. Pasti sama lah, dicuci dulu, dijemur dulu menjadi biji plastik berikutnya. Tapi kan itu teknologi. Ya itu kayak yang jadi paving block itu kan juga. Oh iya. Kan tapi ada kalau skala rumah tangga bisa ya. Skala usaha. Tapi menarik juga ya kalau di postingan-postingan tuh yang jadi dari plastik kemudian jadi paving block yang lebih kuat daripada benar-benar paving block yang dari semen. Itu luar biasa ya kalau seandainya itu teknologinya murah ya. Itu kan yang mahal ya teknologinya. Bahan bakunya kan murah ya. Murah.
hanya ya butuh tadi milah. Nah mungkin prioritas memang di kita perilaku itu untuk memilah sampah. Kalau bisa ya kita dari rumah tangga pilahlah di kita. Ya tadi setidaknya bisa mengurangi, meminimalisir. Kalau di beberapa di pemerintah daerah itu di dinas lingkungan itu kan sudah mencoba bikin ini juga prototip sampah-sampah plastik itu jadi minyak ya Bu ya. Kemarin sempat kita itu ya. Memang alatnya juga berapa? Mahal juga, iya mahal juga Pak. Dan perlakuannya itu loh Pak. Perlakuannya harus dicuci bersih, tidak ada mengandung minyak, tidak mengandung sabun, habis itu dijemur. Wah kalau sekali rumah tangga nggak bisa. Ya, memang nggak bisa kalau itu. Memang dia kalau ini misalnya untuk menghasilkan solar, untuk dan memang itu cocoknya untuk skala tempat pembuangan akhir. Iya, tempat pembuangan akhir. Jadi untuk sana ya tinggal dipilah aja. Gitu. Kalau kita nggak tadi residunya nggak jangan kalau nggak ada tempat bakar residunya dikirimlah ke TPA itu. Sebenarnya ini ya. Saya tuh kadang gini ya sederhana sih, cuman kadang berat ini. Misalkan kayak kita nih, kita kan ini kayak di kantor ada beberapa warga ya, artinya kita ini kan bagian dari masyarakat. Sampah kalau kita bisa ini saja, bisa kita hitung aja berapa sih nyampah kita di rumah, pas kita bawa ke sini, nah itu bisa untuk data kita ini mampu mengurangi sampah sekian gitu ya. Kayaknya mesti kalau nggak dimulai kapan kita bisa bergerak gitu. Kapan mau kita mulai Bu Mai? Secepatnya lah ya, karena ini kayaknya udah menggelitik sampah ini. Ya setidaknya untuk mengawali lah ya. Saya kadang berpikir nggak harus semua. Yang mau aja 1, 2, 3, 5 orang saja sudah akan terlihat gitu. Konsisten ya. Akan terlihat ya jumlah sampah yang kan keluarga kita juga potensi sampahnya juga lumayan kalau terakumulasi dalam jumlah yang akumulasi hari, akumulasi aktivitas kan. Tapi tenang aja Pak Zainal, ini Pak Abdul Walik udah mulai mau buat bikin komposter di rumah nih, alhamdulillah. Itu dulu lah target saya untuk skala rumah tangga ya. Kebetulan juga tanaman-tanaman daripada beli yang udah nggak jelas itunya. Kadang-kadang ya tidak sesuai harapan sih, misalnya yang dari penjual-penjual di bunga itu ya rasanya ini belum jadi nih sampahnya gitu. Sambil biar Pak gitu kan. Biar Pak Abdul kuliah keringat dikit. Kalau enggak buat campuran. Atau buat campuran. Jadi nanti yang sampah itu kan bisa jadi dari kita buat campuran gitu ya. Dan tadi juga lindi kalau misalkan bisa dimanfaatkan juga kalau mau dikumpulin. Hanya memang kalau di perumahan baunya itu itu ada nggak Bu ya teknologi untuk mengurangi bau itu ya? Memang kalau di tempat yang kebunnya luas itu tapi sebenarnya Pak kalau udah komposter nggak bau loh Pak. Ini yang saya lindinya enggak Pak, nggak bau Pak. Enggak selama proses Bu. Selama proses ini kan ditutup Pak, nggak bau, lindinya juga nggak bau. Kalau begitu berarti harus ditampung. Ditampung di. Jadi yang penting tadi Pak sistem komposternya kalau mau ngambil lindinya kan sistemnya adalah dengan model sarang ya. Jadi prinsipnya sampah jangan kerendam air. Jadi nanti dia. Jadi air lindi itu benar-benar air saja. Hanya air aja, jadi nggak ada sampahnya. Jadi kalau saya bikin komposter yang model pertama, yang lindinya saya kumpulkan, itu saya bikin kayak sarangan di lubang-lubangi, jadi sampah di atasnya, nanti yang netes ke bawah tuh hanya airnya aja. Nah airnya itu yang saya kumpulkan, itu nggak bau Pak. Nggak bau. Orang ya maksudnya nggak bau nggak sedap, tapi kalau bau tape sih masih toleran sih. Kalau bau tape masih kita toleransi. Tapi kalau udah bau sampah yang enggak Pak, nggak bau. Karena pas saya perhatikan itu kan semua berdasarkan pengalaman ya sobat semesta ya. Jadi prinsipnya sampah itu jangan kerendam air, SOD jangan kerendam air. Air lindi pun kenapa bau? Karena dia kerendam di situ. Jadinya airnya tetesannya pun jadi bau. Nah tapi kalau kita udah simpan di situ, nanti dia akan netes terus, itu akan keluar, itu nggak bau. Kalau misalkan ini ya pakai M4 itu. mengurangi bau bisa. Dia kayak fermentasi aja kan. Jadi bisa di ini kan.
Nah, kalau tadi kan sudah ya. Nah, tadi sampah yang plastik. Nah, kalau di rumah itu kan produksi sampah yang anorganik kan banyak banget ya. Termasuk kan kalau plastik, kalau yang sampah-sampah elektronik gitu. Ya. Ya. Itu saya dulu biasa pakai remote ya Pak ya. Yang banyak sering ganti-ganti baterai tuh. Ya memang tadi tetap harus kita pilah. Pilah. Bohlam kita kumpulkan, baterai juga saya masukin kantong plastik kan nanti kalau udah banyak kayak alat-alat elektronik yang rusak pun saya masukkan situ karena nanti di bank sampahnya baru ada ya ada dia yang B3 ya namanya B3. Ya B3 itu. Jadi kayak kabel-kabel itu juga semua saya masukkan situ. Nah, tapi yang jelas bersih ya, jangan mentang-mentang bank sampah bukan tempat sampah itu kan adalah barang-barang yang terpilah gitu. Kayak bekas-bekas sabun juga itu saya kecap botol-botol kecap itu saya bersihkan Pak. Iya karena kalau kita berikan yang bau nanti bank sampah kita nanti banyak tikus. Kan kasihan orang yang sudah memiliki semangat untuk memilih. Bekas-bekas minum juga semua saya kocok saya baru yang bersih saya. Atau misalkan nanti dari ya warga mau dia ngumpulin ke bank sampah kalau kondisi kotor ya jangan ngeluh juga kalau harganya nggak sama dengan yang sampah bersih gitu ya. Ya kalau mau dapatnya besar ya harus bersih. Karena kalau misalkan sampah kotor kan nanti pengurus bank sampah yang akan bersihin ya mungkin insentifnya di situ ya. Kalau bisa ya bersih lah Pak, kan kita juga kan bukannya petugas pemulung, kita kan penggiat untuk biar sampah ini ada nilainya gitu. Nah, barangkali Sobat Semesta Menghijau di lingkungan sekitar yang sampahnya tadi tidak bisa terolah dikendalikan oleh masing-masing sampah rumah tangga bisa cari bank sampah terdekat ya terutama untuk sampah-sampah organik. Nah itu supaya nanti sampah itu juga tidak menjadi bahan langsung dibuang ya, di sampah ya di sungai ya, jadi itu bisa meminimalisir mengurangi dan itu bisa menghidupkan tadi ya bank sampah yang sudah berikhtiar meminimalisir tadi gitu. Itu kan udah kerennya ya Pak bank sampah atau kalau nggak ada bank sampah sedekahkan saja kepada pemulung kalau kita nggak sanggup ya uang kita misalnya pas-pasan ya kalau mau sedekah uang kan berasa juga ya udah sampah kita apa yang botol-botol minum itu ya kita kumpulkan nanti kita kasihkan kepada pemulung. Ini juga Bu ya, maksudnya kita baru ngomongin rumah tangga, belum kalau misalkan ada acara-acara ini biasanya kan halal bihalal nih. Iya, kemarin botol saya banyak itu botol kemasan udah buat kresek plastik yang besar itu. Tapi emang ya karena ini nih kalau bank sampahnya yang nganternya capek ya udah saya kasih aja nanti ke pemulung. Nah, jadi kalau nanti gini ada acara halal bihalal ya dipilah sampah mana yang dia bisa dibawa ke bank sampah, sampah mana yang bisa diolah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi Sobat Semesta Menghijau ya. Sudah berapa ini? Kayaknya sudah cukup ya. Dan ini setelah pasca Lebaran, mudah-mudahan sampah yang di rumah juga masih bisa dikelola dengan baik ya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan dampak yang bagi orang lain ya. Karena bisa jadi bagi kita enggak. Tapi bagi orang lain gitu ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan Bu Maisarah? Ya sekali lagi sampah itu jangan menjadi masalah tetapi menjadi bagian dari kehidupan kita dan harus kita kelola dengan baik. Ya. Baik, cukup. Ya, kita akhiri aja. Ya, akhiri. Sobat Semesta Menghijau, sobat pelatihan, jangan sampai tidak mengikuti channel kami karena ini sangat bermanfaat dan insya Allah kita akan memberikan tayangan-tayangan dan mudah-mudahan ini menjadi gambaran, pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang kita bisa sharing. Jangan lupa kalau misalkan ada sesuatu komen di kolom komentar. Silakan komen bebas, kita menerima masukan, kritikan dan juga saran.
Saya cukupkan sekian. Mohon maaf lahir batin lagi nih. Ya, lahir batin. Ya. Masih suasana Lebaran. Hari Idul Fitri. Mohon maaf. Ini kuenya nggak bisa ditawarkan ya. Ada nih di sini. Ada kue masih Lebaran. Baik, salam semangat dan salam sehat bagi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.